Tiga Karimata, kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Di mana dia? Oh, gila. Perbuatan siapa ini? Hei, jangan lari! Jangan lari. Siapa yang lari? Aku tidak lari. Hah? Kau? Apa yang telah kau lakukan, Pinaka? Aku sekedar membantumu, Kameswara. Aku merasa tidak telaten melihat caramu mengulas keterangan orang itu. Kau hanya sekedar mengancamnya, Kameswara. Aku tidak telaten. Pemuda itu telah aku kebiri. Aku yakin untuk selanjutnya ia tidak akan membahayakan para gadis lagi. Mati aku. Lanjutkan pemeriksaan yang sedang kau lakukan, Kameswara. Aku akan menunggu di sini. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan Panji Saprang? Banyak sekali hal yang akan kau tanyakan. Akan tetapi itu nanti saja. Baiknya cepat kau korek keterangan dari pemuda itu sebelum ia kehabisan darah dan mati. Sebenarnya Kameswara merasa iba melihat keadaan pemuda yang bernama Bawat itu. Pemuda itu terduduk dengan tangan basah oleh merah darah. Pemuda itu menggigit bibir untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa yang dideritanya. Bagaimana Kisanak? Bisakah kau menceritakan sesuatu kepadaku sebelum aku meninggalkanmu? Di manakah aku akan bisa menemukan lelaki berambut putih bernama Pamegatsi itu? Mati aku. Kisanak Bawat, kau tidak mendengar kataku? Mati aku. Rasakanlah hal itu sebagai hukuman atas perbuatanmu selama ini, Kisanak Bawat. Ngunduh wohing penggawe. Siapa yang nandur nantinya bakal ngunduh. Siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Katakan, di mana Pamegatsi? Perih, sakit, mati aku. Katakan di mana orang bernama Pamegatsi itu berada. Aku tidak telaten, Kameswara. Orang semacam ini untuk apa dibiarkan hidup? Pisau ini akan mengantarkanmu ke gerbang kematian. Kau boleh memilih. Pisau ini harus aku benamkan di mana? Katakan, di jantung, di perut, atau di tengah-tengah lehermu? Katakan di mana orang berambut putih itu berada. Ayo cepat. Dia mengaku hantu. Hantu apa? Hantu dari Nusa Kambangan. Bukan main. Hantu dari Nusa Kambangan. Sebuah julukan yang mengerikan. Hantu dari Nusa Kambangan keluyuran hingga sampai di tempat ini. Jauh sekali. Tempat itu jauh sekali dari sini, Kisanak Bawat. Mengapa ia sampai di sini? Aku tidak tahu. Katanya sakit. Cepat katakan. Orang itu sedang pergi ke Mentau? Ya. Aku sudah menduga kalau ia berurusan dengan Mentau. Baik, kau sudah memberikan keterangan dengan jelas. Sebagai imbalan,
Terimalah keadaanmu itu dengan hati yang bersih. Itu hukuman atas perbuatanmu yang biada pada gadis anak Nyai Pangkin itu. Dan mungkin juga pada gadis-gadis lainnya. Ingat, Bawat, aku tinggal di hutan Mentauk. Akulah peri Mentauk yang terkenal itu. Mentauk dengan tempat ini tidak seberapa jauh. Jika aku mendengar kau berbuat macam-macam lagi, maka aku akan datang untuk mencabut nyawamu. Jangan. Keluarga Nyai Pangkin mulai sekarang berada dalam perlindunganku. Mengerti? Aku mengerti. Berjanjilah, kau tidak akan mengulangi perbuatanmu itu. Aku berjanji. Ia tidak perlu berjanji, Pinaka. Keadaannya yang sekarang menyebabkan ia tak mungkin mengganggu perempuan lagi. Masih bisa. Mungkin ia akan berbuat kasar untuk membalas dendam dan sebagainya. Jika ia tidak mampu menumpahkan nafsu laki-lakinya, karena sudah aku buntungi dengan pisauku, bisa saja ia menumpahkan dalam bentuk yang lain. Kalau hal itu terjadi, akan aku makan jantungnya. Aku tidak main-main dengan ancaman ini. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Di tepi sebuah sungai yang airnya mengalir gemericik, Kamaswara duduk bersandar di batu. Pinaka Swasti Ratu berbaring bersandar di pangkuannya. Kamaswara membusai rambut istrinya, yang ternyata adalah kakak kandungnya itu dengan mesra. Tatapan mata pemuda itu memandang ke arah langit. Pada kerlap-kerlip bintang-bintang yang bertaburan tak terbilang jumlahnya. Belum lama yang telah lewat, aku bertemu dengan Badrawati dan Nare Amun. Pakaianmu copang-camping, rambutmu awut-awutan. Orang yang berjumpa denganmu tentu banyak yang mengira kau adalah peri atau kuntilanak. Keadaan yang kacau balau ini menyebabkan kau lupa merawat dirimu. Mengapa kau tidak melaksanakan saranku? Maafkan aku, Kamiswara. Sulit sekali aku melaksanakan petunjuk itu. Aku sudah mencoba untuk bertapa, memusatkan diri dalam mesuprata, menutup babahan hawa 9 di tubuhku. Namun aku tidak mampu. Raja Mata Durga itu begitu kuat mencengkeram jiwamu. Iya, benar Kamiswara. Terutama pada saat bulan purnama. Raja di tangan kiriku ini benar-benar menggeretaki tubuhku, mengaliri segenap pori-pori darahku, sehingga aku tidak sadar sama sekali apa yang aku lakukan. Aku kehilangan diriku. Yang mengeram pada tubuhku adalah jiwa yang lain, bahkan seperti binatang. Beruntunglah, saat itu Badrawati telah bertindak cepat. Ia membawa lari dengan paksa anakku. Bagaimana dengan Panji Saprang? Yang bisa aku lakukan, selama ini aku selalu mengikutinya. Kemanapun ia pergi, aku mengganggu apapun yang dilakukannya. Bukankah ia memiliki aji Condo Birowo? Ajian yang dimilikinya itu dahsyat sekali, Kamiswara. Ia mempunyai piaraan 2 makhluk bajang yang mampu berkembang biak. Dibunuh satu, maka yang dibunuh itu akan membelah diri menjadi 2. Sebuah ilmu yang tentu sangat merepotkan. Apakah kau sudah menemukan cara untuk menghadapinya? Hanya orang yang berhati bersih saja yang mampu menghalau bajang-bajang keparat itu. Aku tidak berhati bersih. Kau pun juga nampaknya tidak. Maka kita berdua tentu tidak bisa menghadapi ajian Condro Birowo itu. Jika anak kita kelak telah dewasa, mungkin ia satu-satunya orang yang sanggup menghadapi ajian itu. Jika aku yang dihadapkan pada Panji Saprang dengan makhluk demi piaraannya itu, maka yang akan aku lakukan adalah mengamuk. Aku tidak peduli bajang-bajang itu beranak pinak. Aku terus mengamuk dan mengamuk. Jika aku bisa mati karena perbuatanku itu, aku senang. Nampaknya sikapmu itu membingungkan Panji Saprang, Pinaka. Ya, ia menjadi kebingungan karena ulahku. Ia bingung mengambil sikap, karena aku juga memiliki Raja Mata Durga, Raja Keparat ini. Iya, aku buat kalang kabut dan serba salah. Badrawati bercerita, ia tapang ngalong. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Aku tidak tahu. Namun aku menduga
ia sedang menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna dengan Tapangalo. Tapi sesuatu apakah itu? Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak akan pernah membuatnya tenang bertapa, meski hanya dalam sekejap sekalipun. Lare Angon juga bercerita tentang 2 orang pengawalnya yang luar biasa. Samboni Sado. Keduanya telah mati, semuanya aku bakar. Mereka memiliki ilmu yang dahsyat. Masing-masing bisa saling menghidupkan kembali jika salah satu di antaranya terbunuh dengan cara meloncati tubuhnya. Aku bakar keduanya pada saat yang bersamaan. Oh, sebuah ilmu yang aneh dan luar biasa. Lalu, apa yang kau ketahui tentang Pamegasi? Aku belum mengetahui siapa dia. Namun kelak, jika aku menemukan si berdebah keparat itu, ia akan mengalami nasib seperti yang dialami pemuda bernama Bawa tadi. Akan tetapi, nampaknya ada sesuatu yang akan merepotkan kita dalam bersikap, Pinaka. Apa? Menghadapi orang semacam itu, kita sulit bersikap bagaimana? Kalau bertemu denganku, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Oh. Kenapa? Ada apa? Mudah-mudahan saja dugaanku salah. Namun bahwa orang itu berambut putih, itu yang membuat aku gelisah. Kemudian, orang itu ternyata tinggal jauh di Nusa Kambangan. Hal itu menguatkan dugaanku. Bahwa ia jauh-jauh dari Nusa Kambangan mendatangi hutan Mentau. Hal itu juga menguatkan dugaanku. Aku mengira ia pasti mempunyai hubungan dengan Panji Saprang, meski aku tidak tahu hubungan itu dalam bentuk seperti apa. Aku belum jelas maksudmu. Bagaimana sikapmu? Seandainya kau mengetahui Pamegasi itu adalah pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Ia salah seorang pemilik Raja Kalacakra. Iya. Perbuatannya seperti itu? Itulah yang sedang aku renungkan. Sudah yakinkah kau bahwa orang itu memiliki Raja Kalacakra? Hanya sampai pada sebuah dugaan, Pinaka. Akan tetapi firasatku mengatakan dugaan itu benar. Tapi bagaimana mungkin? Keberadaan orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra itu memang aneh, Pinaka. Seperti betapa anehnya kau yang adalah ibu dari Parameswara justru memiliki Raja Mata Durga. Memang sulit dimengerti. Aku berharap dugaanmu itu salah, Kameswara. Iya, aku juga berharap demikian. Aku berharap semoga dugaanku itu salah. Namun marilah kita menyiapkan hati kita untuk melihat kenyataan yang mungkin tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya. Andai kata benar ia salah seorang pemilik Raja Kalacakra, aku tidak akan membiarkan tindak tanduk dan perbuatannya yang seperti itu. Kelak, ia akan berhadapan dengan aku. Air masih mengalir. Pinaka Swastirati yang membaringkan diri di pangkuan adik lelakinya itu memandangi Bintang, mencoba mengira-ngira berapa jumlahnya. Keheningan itu serasa larut mengusik hati Kameswara. Manakala tangan kanannya membusai rambut kakaknya yang pernah menjadi istrinya itu, kenangan masa silam itu seperti terputar kembali dalam kenangannya. Mengapa tiba-tiba diam? Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Aku sungguh merasa prihatin memikirkan keadaan ini, Pinaka. Apa yang telah menimpa kita menyebabkan hidupmu menjadi tidak teratur. Tidak pernahkah kau merindukan sebuah kehidupan yang tenang dan damai? Kehidupan yang tenang dan damai? Iya. Kehidupan yang tenang dan damai itu yang bagaimana? Seperti orang lain, kita tidak perlu memikirkan raja, memikirkan harus melindungi Parameswara, tidak merasa diburu-buru, berkeluarga. Berkeluarga? Iya. Kau masih membayangkan kita menjadi suami istri? Kau masih memendam keinginan itu? Salahkah aku jika aku membayangkan hal demikian? Salahkah jika aku berandai kata demikian? Salahkah jika aku di Singasari pada saat aku lewat di sana? Ken Arok menceritakan, dari situlah aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya Panji Saprang itu. Rasa-rasanya aku menjadi tidak telaten, Kameswara. Sebenarnya aku mempunyai sebuah gagasan. Aku tidak tahu apakah kau sependapat dengan gagasan itu. Apa gagasanmu?
Dengan perhitungan yang cermat, kekuatan yang ada segera dibenturkan. Biarlah semuanya segera berakhir. Kalau aku harus berkorban untuk anakku, maka segera terjadi hal itu. Tidak semudah itu, Pinaka. Kenapa? Titik persoalannya justru terletak pada Durga Parabandari dan Parameswara. Bagaimana? Titisan Warakenya, Durga Parabandari itu sakti mandraguna. Sangat sulit untuk menggapainya, apalagi membunuhnya. Sebaliknya, anak kita masih baik. Apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Jika benturan itu kita kehendaki, tentu bukan sekedar dengan para pengawalnya, namun langsung dengan Durga. Kau bisa memikirkan hal itu? Artinya, kita harus bermain petak umpet dalam waktu yang lama, waktu yang tidak terbatas? Iya. Sebuah permainan yang mungkin menjemukan dan akan membuatku merasa tidak telaten, Kameswara. Apa boleh buat, Pinaka? Kau mengantuk? Setelah beberapa lama aku hidup tidak karuan, liar bagai orang gila. Rasanya damai sekali berbaring di atas pangkuanmu, Kameswara. Damai sekali tidur di pangkuan adik lelakiku, bukan suamiku. Kalau kau ingin tidur, tidurlah, Pinaka. Aku akan menjagamu. Iya, aku akan tidur sepenuhnya. Tidur sepenuhnya bagaimana? Selama ini aku tidak pernah tidur sepenuhnya. Hanya sebagian saja dari jiwaku yang bisa aku istirahatkan. Sekarang aku ingin tidur seluruhnya. Baik, tidurlah. Aku akan menjagamu. Percayalah, tidak akan ada nyamuk yang berani hinggap di tubuh. Jangan. Justru biarkan saja kalau ada nyamuk yang menginginkan darahku. Selama ini aku bersahabat dengan mereka. Tidak ada manusia yang berani bersahabat dengan tulus kepadaku. Peluk aku, Kameswara. Baik. Tapi ingat, kau adikku. Kau bukan lagi suamiku. Yang aku minta memelukku dan sekedar memberikan kedamaian kepadaku adalah adikku, bukan lelaki yang pernah menjadi suamiku. Iya. Pinaka memeluk adiknya. Adik lelaki yang karena ketidaktahuannya pernah menjadi suaminya dan bahkan memberikan keturunan kepadanya. Kameswara mendekap Pinaka dengan penuh kasih sayang. Hati lelaki itu sedemikian larut, bukan ke dalam lingkaran birahi, tetapi justru pada lingkaran duka kesedihan. Keadaan Pinaka benar-benar membangkitkan rasa iba. Kameswara adalah lelaki yang pantang menangis, namun keadaan Pinaka benar-benar telah menyentuh permukaan hatinya. Air mata lelaki itu bergulir dan jatuh, justru di pundak Pinaka. Kau menangis, Kameswara? Tidak. Kau menangis? Tidak. Matamu berkaca-kaca. Kau menangis apa? Kau menangisi aku? Tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Kau lelaki sakti mandraguna. Kau mampu menggetarkan puncak gunung dengan ajian raga bajra. Kau mampu membuat asap lautan dengan sentuhan ajianmu yang dahsyat. Kau mampu membingungkan siapapun dengan ajian kakang kawah Adi Ari-Ari yang menyebabkan kau bisa membelah diri menjadi tiga. Kau bisa juga mengundang datangnya kabut yang sangat kental dan pekat untuk membuat kelabakan siapapun menjadi lawanmu. Tapi ternyata kau bisa menangis. Aku mengira kau tidak bisa menangis, Kameswara. Berkatalah jujur kepadaku. Apa yang sedang kau sedihkan? Kau. Kenapa dengan aku? Seharusnya kau tidak mengalami keadaan ini. Andai kata bisa, aku ingin bertukar tempat denganmu. Biar aku yang menanggung semua deritamu. Kau benar-benar adikku yang baik. Ciumlah aku, Kameswara. Tidak. Tidak apa-apa. Ciumlah aku. Akan tetapi jangan lebih dari itu. Tidak, Pinaka. Sudahlah, tidur. Aku menginginkannya, Kameswara. Apakah kau sudah lupa caranya?
Bukankah kita dulu adalah suami istri? Tidurlah, Kang Bo. Biarlah aku yang akan menghitung jumlah bintang. Kang Bo? Mengapa? Bukankah kau adalah kakakku? Lucu sekali mendengar kau memanggilku dengan sebutan itu, Kameswara. Padahal itulah yang seharusnya. Dekat aku, Kameswara. Badrawati, bangunlah. Ada apa, Paman? Lihat itu. Kapal yang kau maksud telah datang. Wow, besar sekali. Bagaimana, Le? Kapal itulah yang mengangkut budak, Paman. Nah, sekarang sebaiknya giliranmu. Aku? Aku bagaimana? Berenanglah dan masukilah kapal itu. Jangan, Paman. Sebaiknya justru kita berdua saja. Kita berdua? Iya, kita beradu balap berenang ke sana. Baik. Ayo. Pantai pesisir Parangtritis bagaikan dibangunkan. Beberapa penduduk yang menghuni rumah-rumah beratap rumbia keluar halaman masing-masing dan memperhatikan kapal besar yang baru saja datang mendekat. Layar telah diturunkan, sosoknya yang megah bagai hantu yang baru keluar dari samudra. Tak seorang pun yang tahu ada dua orang yang berenang mendekati kapal itu, Badrawati dan Lare Angon. Kemudian mereka hinggap di lambung kapal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.